Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 November 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 46 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi SAW menafsirkan apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu. Beliau bersabda ar-riya. Syirik kecil maksudnya adalah riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sanadnya hasan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang definisi riya. Hari ini kita akan membahas hukum riya. Kita akan bahas apa? Hukum riya. Tentunya kalau ditanya boleh atau tidak hukumnya, pasti jawabnya apa? Tidak boleh. Halal apa haram? Pasti jawabnya haram. Tapi yang akan kita bahas adalah dalam agama kita, perbuatan dosa itu kan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? 2. Dosa apa sama dosa apa? Dosa besar dan dosa kecil. Pertanyaannya, riya ini termasuk mana? Besar apa kecil? Ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. Terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah masjid Jensud.
Yang mengatakan dosa kecil, kenapa jenengan katakan dosa kecil? Nah, karena sering melakukan gitu. Riya menurut para ulama itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Di antara ulama yang secara gamblang mengatakan bahwa riya adalah dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Berapa nama berarti? 3. Satu siapa tadi? Imam Az-Zahabi. Terus Ibnul Qayyim. Yang ketiga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. 3 ulama ini adalah sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa riya itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Tentunya ketika mereka berani mengatakan riya itu dosa besar, tentunya mereka menyampaikan argumen. Mereka bawakan dalil. Apa kata mereka? Dalilnya, riya ini dinamakan sebagai syirik. Riya ini dinamakan sebagai apa? Syirik. Mana ada syirik dosa kecil. Yang namanya syirik itu dosa besar. Siapa yang menamakan riya itu syirik? Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Di mana Allah mengatakan riya itu syirik? Di dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat terakhir. Berarti ayat nomor berapa? Berapa? 110. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Maksudnya bertemu masuk surga gitu ya, bukan sekedar bertemu saja. Bertemu masuk surga dalam keadaan diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya falyamal amalan sholiha. Hendaklah dia beramal solih. Ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Berarti kalau kita pengen ketemu sama Allah dalam keadaan diridhoi sama Allah, maka syaratnya harus apa tadi? Beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Imam At-Tabari rahimahullah, bapaknya ahli tafsir, beliau mengatakan apa? Idza ra'a bi'amalihi alladhi zahiruhu annahu lillah wa huwa muridun bihi ghairahu. Syirik itu adalah ketika ada seseorang berbuat riya. Berbuat apa? Riya. Saat dia beramal, kelihatannya lillah,
lahiriahnya lillah wa huwa muridun bihi ghairahu, padahal isi hakikat hatinya dia menginginkan sesuatu dari selain Allah Azza wa Jalla. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan riya sebagai apa? Syirik. Wala yusyrik, jangan berbuat syirik alias jangan berbuat riya. Dan kita sudah sampaikan, yang namanya syirik itu pasti dosa besar, mana ada syirik dosa kecil. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan bahwa riya adalah syirik. Taib. Kata Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa riya itu syirik? Hadis yang kita pelajari. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Hal yang paling aku khawatirkan bakal menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Dan itu adalah riya. Nabi SAW mengatakan riya adalah syirik kecil. Tapi kan kecil, Ustaz. Tapi kan kecil. Iya. Syirik kecil. Kecil apa bukan? Kecil. Berarti dosa kecil. Hah? Dosa besar. Kenapa? Karena syirik. Jadi jangan cuma dilihat apanya? Kecilnya. Tapi lihat juga kata syiriknya. Jadi jangan fokus kepada kata kecilnya, tapi fokuslah dalam kata syirik. Ya memang betul syirik kecil tidak separah syirik besar, itu betul. Tapi syirik kecil pun itu masuk kategori syirik. Sehingga riya adalah dosa besar. Ini dalil yang pertama yang mereka bawakan. Bahwa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW menamai riya sebagai apa? Syirik. Dan syirik itu pasti dosa besar. Dalil berikutnya. Allah Azza wa Jalla mengancam pelaku riya dengan siksaan di neraka. Dengan azab di neraka. Allah Azza wa Jalla mengancam pelaku riya dengan azab di mana? Neraka. Dan ini indikator kuat bahwa riya dosa besar. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan dosa besar, salah satu poin yang mereka sampaikan dosa besar itu adalah sebuah dosa yang terancam pelakunya dengan azab di neraka. Dan riya termasuk dalam kategori itu. Di mana Allah Azza wa Jalla mengancam pelaku riya dengan azab di dalam surat Al-Quran yang sudah kita hafal semua, yaitu dalam surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Ayat 4 sampai ayat 7. Ayat berapa? 4 sampai 7. Apa bunyinya? Diurut disit. Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata wailun, kemudian alladzina yura'un. Di dalam ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam alladzina yura'un,
orang-orang yang riya. Diancam dengan apa? Diancam dengan wailun. Apa itu wailun? Celaka, binasa. Dan menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wailun itu adalah nama lembah di neraka jahanam. Nama apa? Lembah di neraka jahanam. Apa kata beliau? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wailun wadin fi jahannam. Wailun itu nama lembah di neraka. Lembah itu berarti dataran rendah, cekung ke bawah. Yasilu fihi sodidu ahlin nar. Nanahnya penghuni neraka mengalir ke dalam lembah tersebut. Dan orang-orang yang riya akan ditenggelamkan di dalam lembah tersebut di neraka jahanam. Ini ancaman azab atau bukan? Ancaman azab. Dan itu indikator kuat bahwa riya dosa besar, bukan dosa kecil. Baik. Berarti kesimpulannya, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apa risikonya? Ini yang kadang-kadang kurang kita cermati. Ketika riya dianggap sebagai dosa besar, maka ada risikonya. Apa risikonya? Kalau tidak segera ditobati, habis riya nggak cepet-cepet apa? Tobat. Maka bakalan beresiko mengakibatkan dosa-dosa kecil kita tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Ini kalimat detil. Ya. Kalau dosa besar itu tidak segera diapain? Ditobati, maka itu bakal beresiko mengakibatkan dosa-dosa kecil kita tidak bisa gugur, tidak bisa terhapus dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Kita kan sering ya mendengar ungkapan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadis Nabi SAW. Kalau kamu habis melakukan perbuatan dosa, segeralah iringi dengan amal soleh, supaya amal soleh itu apa? Menghapus dosa-dosamu. Kita sering dengar itu kan? Kita juga ketika puasa napa? Asyura, terus puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu, menghapus dosa setahun yang lalu, dosa yang setahun akan datang. Kita sering dengar itu. Itu ada syaratnya. Yang dihapus itu kata para ulama adalah dosa-dosa kecil. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya kita tobat dari dosa besar. Kalau kita sholat, kita puasa apa tadi? Arafah, termasuk puasa Ramadan, termasuk haji, termasuk apa? Haji. Raja'a min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Orang yang hajinya mabrur bakal pulang seperti
bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Para ulama kita mengatakan itu adalah dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan amal soleh. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya harus menjauhi dosa besar. Kalau terjerumus segera ditobati. Itu syarat. Dan kalau kita berbuat riya, lalu nggak segera tobat, walaupun kita sholat, kita wudhu, dosa-dosa kecil itu nggak kehapus. Karena ada penghalangnya. Penghalangnya tidak tobat dari dosa besar. Dan dosa besar itu salah satunya riya. Dan ini salah satu akibat buruk mengerikan dari riya. Mengakibatkan dosa-dosa kecil kita terhalang untuk bisa gugur dan terhapus walaupun kita banyak melakukan amal soleh. Ya amal solehnya dapat pahala, betul. Amal solehnya kalau ikhlas dapat pahala. Tapi apakah kemudian amal soleh ini bakal ngefek akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita? Jawabannya enggak kalau dosa besarnya enggak ditobati. Apa dalilnya? Dalilnya ada syarat itu apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 31. Surat apa? An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Saya ulangi ayatnya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, alias tidak melakukan apa? Dosa besar, atau melakukan tapi segera bertobat, saat itulah nukaffir ankum sayyi'atikum. Saat itulah kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Berarti Allah menghapuskan dosa kecil dengan syarat apa? Dengan syarat dosa besarnya dijauhi atau ditobati. Berarti kalau dosa besarnya nggak dijauhi atau nggak ditobati, apa akibatnya? Dosa kecilnya nggak dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang difahami oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsir beliau saat beliau menafsirkan ayat ini. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Yang menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil gak akan digugurkan dengan amal soleh kita kalau kita masih melakukan dosa besar atau belum tobat dari dosa besar. Tadi surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 31. Dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabiratan." Atau ma lam yu'ta kabiratan. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang melakukan sholat fardu. Sholat apa? Fardu. Dengan baik. Diawali dengan apa? Sholat fardu itu dengan baik. Fayuhsinu wudu'aha. Wudu yang benar. Wudunya sing benar. Wudu yang benar itu yang kayak apa? Hah? Wudu yang benar kayak apa?
Yang kayak dilakukan Rasulullah SAW. Yang kayak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anggota wudhunya dibasuh sampai sempurna. Enggak ada yang kelewat. Yang sering kelewat mana? Yang sering kelewat mana? Nih, siku. Apa lagi? Tumit. Ya, bagian belakang kaki pojok belakang itu sering kelewat. Ya. Juga muka kadang-kadang basuhnya nggak sampai sini, nggak sampai sebelum telinga ini, cuma pluk ini. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai full muka. Siapapun yang sholat fardu dengan baik dan itu diawali dengan wudhu yang sempurna. Lalu Nabi SAW menjelaskan sholatnya. Tadi kan wudhunya ya. Nabi SAW jelaskan sholat yang baik yang seperti apa. Fayuhsinu khusyu'aha wa ruku'aha. Dan dia dalam sholat itu khusyuk. Khusyuk itu tempatnya di mana? Hati. Dia maksimalkan khusyuknya dan dia maksimalkan gerakan sholatnya. Seperti ruku, sujud, berdiri, i'tidal. Berarti intinya tumakninah sama khusyuk. Itu intinya. Dia jalankan sholat fardu itu dengan sempurna. Maka pasti Allah akan hapuskan dosa-dosa sebelumnya. Berarti sholat itu menghapuskan apa? Dosa-dosa yang kita kerjakan sebelum sholat. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya? Ada. Kata Nabi SAW, selama tidak melakukan dosa besar, malam yu'ta au yu'ti kabiratan. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi sholat-sholat yang kita kerjakan ini, yang berusaha kita maksimalkan wudhunya, maksimalkan tumakninahnya, maksimalkan apa tadi? Khusyuknya. Sholat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya adalah apa tadi? Dosa besar dijauhi. Atau kalau terjerumus segera taubat. Saat itulah baru dosa-dosa kecil yang kita kerjakan bakal berguguran dengan sholat fardu yang kita kerjakan. Kapan terakhir ya? Hah? Siki Ustaz. Ustaznya apa jamaah? Kemungkinan dua-duanya. Ustaznya ya mungkin lagi ngomong sambil apa? Ria. Jamaah lagi ngomongkan ya? Ria. Mungkin. Maka kalau kita ingin sholat isya kita nanti menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka buruan tobat. Dari apa? Dari dosa besar. Salah satunya adalah riya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya pengen tobat dari riya. Sudah Ustaz, kira-kira dosa kecilnya akan dihapus sama Allah. Ada enggak dosa besar yang lain yang belum ditobati? Ada. Contohnya? Hah? Ngerasani? Ghibah. Ghibah dosa besar atau bukan? Dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Sudah tobat? Kapan ya Ustaz? Kayaknya orang tahu loh. Masya Allah orang tahu. Masya Allah. Temenan orang tahu apa orang peduli? Ya. Masih ada lagi nggak dosa besar yang barangkali
Kita kerjakan tapi kita nggak sadar itu dosa besar. Ada. Sombong. Apa? Sombong. Itu terancam gagal masuk surga loh, sombong loh. Dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Gagal masuk surga. Berarti dosa besar. Maka dari itulah jamaah yang kami hormati. Kita ini setiap pagi, setiap petang, kita ini diajarin oleh Rasulullah SAW untuk membaca nopo. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat. Berapa kali? Berapa kali? 100. Berapa? 100. Banyak apa sedikit? Hah? Banyak apa sedikit? Banyak. Jujur berarti. Dosa kita berapa? Lebih banyak astaghfirullah wa atubu ilaihnya atau lebih banyak dosanya? Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Jadi kita ngaji, ya, menghadiri pengajian itu untuk memperbaiki diri. Jangan cepat merasa puas dengan capaian kita dalam beramal, dalam beribadah. Jangan buru-buru merasa puas. Merasa wah, merasa sudah hebat, karena sudah rutin hadir pengajian, karena sudah rutin sholat berjamaah 5 waktu, karena sudah rutin untuk membayar zakat, sedekah. Jangan cepat puas. Karena bisa jadi masih banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah yang masih kita kerjakan. Dan itu ternyata termasuk dosa besar dan menghalangi terampuninya apa tadi? Dosa-dosa kecil dengan ibadah yang kita kerjakan. Dah, ini hukum. Berikutnya kita sudah janjikan di judul pengajian kita adalah hukum riya dan apanya? Sudah baca judulnya apa sih? Hukum riya dan apa? Tingkatan-tingkatannya. Berarti kita baru bahas hukum. Ya. Kita pindah kepada poin berikutnya yaitu tingkatan-tingkatan riya. Kita sudah sampaikan bahwa riya itu haram, bahkan termasuk apa? Dosa besar. Tapi riya ini enggak satu level, enggak satu tingkat. Riya ini ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang paling parah, kemudian yang paling mending. Riya kok paling mending? Dari yang paling parah sampai yang parah. Jadi tidak ada yang mending. Dari yang paling parah sampai yang parah. Itu disampaikan oleh Al-Allamah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau katakan bahwa riya itu ada 4 tingkatannya. Ada berapa? Ada 4 tingkatannya. Kita mulai dari yang paling parah. Apa level riya yang paling parah? Ketika seseorang
nggak berharap pahala sama sekali dari amal solehnya. Nggak pengen pahala sama sekali dari amal soleh yang dia kerjakan. Berarti dia beramal itu total hanya pengen pujian. Tok, nggak ada sedikit pun keinginan untuk dapat pahala. Bless. Ini level riya yang paling parah. Indikatornya apa orang yang seperti ini? Indikatornya orang yang nggak pengen pahala sama sekali dari amal solehnya. Indikatornya adalah kalau dilihat orang dia sholat, kalau nggak dilihat orang dia tidak sholat. Jadi sholatnya hanya kalau dilihat orang. Pas rame-rame lagi haji, satu rombongan, satu kloter, satu regu, Masya Allah 5 waktu. Karena banyak orang. Begitu pulang ke Indonesia, belas orang tahu salat. Ini riya yang paling parah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Level yang pertama apa tadi? Sama sekali enggak berharap pahala dari amal salehnya. Apa indikatornya? Salatnya hanya kalau dilihat orang. Salatnya kalau pas musim kampanye tok. Wis bubar ya. Salatnya melu bubar. Salatnya hanya kalau di kantor tok. Zuhuran. Begitu sampai ke rumah enggak salat. Maghrib enggak, maghrib isya enggak, apalagi subuh. Enggak cuma salat, puasa juga. Puasanya hanya kalau di sekolahan. Begitu datang liburan enggak puasa. Ini adalah riya level paling nopo? Parah. Oke. Level bawahnya, level kedua. Orang yang ada keinginan dapat pahalanya, pengen dapat pahala. Tapi kecil banget keinginannya. Lebih besar apanya? Harapan untuk mendapatkan pujian. Kalau yang pertama kan tadi blas ya, nggak ada keinginan, orang mikir pahala blas. Ya. Kalau ini masih mikir, tapi sedikit, kecil, porsinya kecil. Masih lebih dominan apanya? Keinginan mendapatkan pujiannya. Terus level yang ketiga, kata beliau, adalah yang sepadan. Napa? Sepadan. Antara apa dengan apa? Antara keinginan dapat pahala dengan keinginan dipuji. 50-50. Dan biasanya orang seperti ini itu tetap sholat. Di rumah tetap sholat. Tapi enggak sesemangat kalau dilihat sama orang. Ya. Enggak sesemangat kalau dilihat sama orang. Kalau dibandingkan nomor 1 mending enggak? Mending enggak? Ya mending lah, masih mau sholat toh. Kalau yang pertama kan, kalau nggak kelihatan orang nggak mau sholat. Ini masih mau sholat, tapi sholatnya ya gitulah, kilat khusus.
Ya. Patas. Ya. Kalau di rumah. Yang terakhir kata beliau yang keempat, lebih besar keinginan dapat pahalanya. Lebih besar keinginan dapat pahalanya. Tapi masih ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Riya atau bukan? Riya atau bukan? Riya, tetap riya. Walaupun itu riya yang level keempat, tetap riya. Yang enggak riya apa? Yang enggak riya yang seperti apa? Yang murni hanya pengen dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas, ikhlas itu artinya murni. Gak ada keinginan untuk dipuji, gak ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan dari ibadah yang kita kerjakan. Kita ngomongin ibadah ya, bukan ngomongin pakai baju. Itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari ibadah yang kita kerjakan, dari sedekah kita, dari sholat kita, dari amal soleh kita, dari birrul walidain kita. Murni birrul walidain karena mengharapkan ridho Allah, bukan supaya menjadi kembang pujian di antara keluarga. Uspak anu jan. Nek wis karo ramane biyunge masya Allah. Bukan itu yang dia cari. Murni dia mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Berat. Tapi kita harus latihan. Mudah-mudahan Allah bantu kita ya, supaya bisa ikhlas, bisa menjauhi riya. Masih ada sisa 6 menit. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya, silahkan. Ketika lagi sholat, itu yang sholat gerakannya itu benar-benar mengikuti tata cara ulama fikih. Kemudian kok tampak orang sebelahnya gerakannya asal-asalan, tidak sesuai tuntunan ulama-ulama fikih. Kemudian nampak di hati orang yang sholat itu muncul gini loh tata cara sholat yang sesuai tuntunan para ulama. Terus muncul di hatinya agar supaya orang yang samping menirukan gerakan sholatnya, karena orang yang samping gerakannya asal-asalan dari ruku, sujud, takbir dan sebagainya. Apakah bentuk hati itu termasuk sikap riya? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi sholat, berusaha sholatnya benar, ada orang lain sholat di sampingnya nggak benar. Dia berusaha untuk membuat atau melakukan sholat gerakannya sebaik mungkin supaya orang yang di sampingnya ini ngelihat, gini loh gerakan sholat yang benar. Contoh yang lain, lagi wudhu. Lagi apa? Wudhu. Orang di sampingnya wudhunya asal-asalan. Sudah asal-asalan, buka kerannya boros. Jenengan datang di sampingnya buka keran kecil. Kemudian jenengan wudhu dengan sebaik mungkin supaya orang yang sampingnya ngelihat, begini loh wudhu yang benar. Apakah itu termasuk riya? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Karena maksudnya bukan untuk mendapatkan pujian, tapi maksudnya untuk memberi contoh. Lah Rasulullah SAW kan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Berarti Rasulullah SAW solatnya sengaja diperlihatkan supaya bisa dicontoh. Tidak apa-apa.
Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, apabila misalkan kita pernah melakukan riya gitu ya, kemudian bertahun-tahun sebelumnya, kemudian kita baru menyadari resikonya malam ini gitu, kemudian kita bertobat hari ini, jadi jarak antara bertobat dengan melakukan dosa riyanya itu jauh Ustaz, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Siapa yang tobat dari dosa maka kayak tidak punya dosa. Walaupun dosa itu sudah dilakukan puluhan tahun. Itulah rahmat Allah yang sangat luas buat kita. Maka apa alasannya enggak bergegas tobat? Lawong sudah dikasih rahmat, kasih sayang, kemudahan yang begitu besar dari Allah. Kenapa kita nunda-nunda tobat? Walaupun dosa itu sudah numpuk-numpuk, asal tobat, hapus hilang semua. Ya. Maka jangan malas untuk apa? Tobat. Jangan malas untuk tobat. Saya sering sampaikan, kita ini berpacu dengan malaikat pencabut nyawa. Kita ini tidak tahu kapan malaikat datang mencabut nyawa kita. Kalau kita ini rutin tobat, rutin apa? Tobat. Dikit-dikit tobat, dikit-dikit tobat. Peluang untuk dicabut nyawa kita habis tobat itu besar. Peluangnya besar. Dan itu adalah pertanda husnul khatimah. Habis tobat mati, itu pertanda husnul khatimah. Tapi kalau kita suka nunda, besok aja lah. Belum sempat tobat terus mati. Berarti kita kan masih membawa apa? Dosa. Dan bisa jadi dosa itu dosa besar. Yang mengerikan lagi kalau dosa itu bukan hanya dosa besar, tapi kekufuran atau kesyirikan yang akan mengakibatkan orang gak bisa masuk surga sama sekali, alias kekal di neraka. Itu ngeri banget loh. Makanya jangan males untuk apa? Rutin tobat, dikit-dikit tobat, sebentar tobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau lebih dari 100 boleh nggak? Boleh lebih dari 100. Nabi SAW itu sekali duduk itu 70, kadang 100, sekali duduk. Tadi yang kita katakan pagi sore itu minimal, bukan maksimal, minimal. Sambil duduk, sambil di mobil, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil nunggu adzan, nunggu apa? Iqamah. Jangan mainan HP. Antara adzan dengan iqamah dolanan HP. Mana temen. Ya. Kecuali buka HP buat baca apa? Quran, buat belajar. Itu lain cerita. Nunggu masjid nunggu nih apa jenenge? Qomat malah dolanan slot. La ilaha illallah. Judi nang masjid. Anggo wifi masjid maning. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.